perencanaan dan denah ya Pasar Cikarang. Sekali lagi tolong digarisbawahi, ini adalah perencanaan yang kita ekspos di depan Bupati. Sesuai nanti dengan data verifikasi, ini masih bisa berubah atau dibicarakan lagi nantinya ya. Ini Pasar Cikarang kalau kita lihat dari depan dan ini dari samping ya. Nah, ini prarencana potongan melintangnya yang kalau kita melihat dari data sebelum verifikasi ya, itu harusnya kita mempunyai bangunan sampai lantai 6 kalau kita lihat data sebelum verifikasi tadi. Tapi kalau sudah verifikasi itu berjalan dan jumlah sudah bisa kita lihat, kemungkinan turun lantainya atau mungkin naik itu juga bisa, karena ini semua adalah prarencana. Oke, konsep yang kita tawarkan ke Ibu atau Pemda yaitu konsep green konsep, yang mana ventilasi harus baik, pencahayaan harus baik, sampah harus di manajemen atau dikelola dengan baik, apakah dengan daur ulang, kita kita buat lagi sebagai tenaga gitu loh ya, sampah-sampah tersebut, dan air juga kita akan kelola dengan baik, air bersih dan air buangan ya. Nah, ini pora sirkulasi udara dan ini pora sirkulasi pencahayaan. Ini seperti ini, ya, sesuai dengan perencanaan. Ini konsep tata ruangnya nanti akan seperti ini, ya. Konsep tata kotanya, prarencananya atau rencananya akan seperti ini, ya. Dan ini adalah seputaran Jalan Pedestrian Yosudarso dan ini sisi selatan rencananya ya. Nah, perencanaan pembangunan untuk pasar dan plaza ya di nanti itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun ya, dengan kerjasama atau hak guna bangunan yang kita akan miliki selama 20 tahun ya, bisa diperpanjang nantinya mungkin sama Pemda atau kalau bangunan masih bisa ya, dengan total jumlah unit pedagang itu ada 4.000 ya, dan di atas plaza nanti ya dimulai dari lantai 5 ada bangunan apartemen ya, itu kita mulai di tahun ketiga sampai tahun 4 ya. Secara total pembangunan Pasar Cikarang itu terdiri dari 7 lantai, 6 dan 7 sebagai sarana parkir. Plaza ada 7, 6 dan selanjutnya kita teruskan dengan apartemen ya. Baik, detail perencanaan pembangunan pasar ini seperti ini. Nantinya jumlah dari unit kios dan los yang ada adalah 3.678 ya untuk pasar, kios dan los. Sedangkan untuk plaza totalnya adalah 548. Kita mengacu pada data sebelumnya dulu. Nanti hasil verifikasi yang menentukan. Baik. Ini jumlah fasilitas umum yang akan Bapak Ibu miliki nantinya. Ya. Posisi di pasar nanti itu ada 12 toilet dari lantai 1 sampai lantai 5, ada lift 6,
ada eskalator 8, parkir kita sediakan untuk 1.000 motor dan 500 mobil. Ya, ada rencananya ada terminal drop off yang dimaksudkan adalah angkot itu bisa naik dan turun lagi. Ya, itu rencananya akan dibuat seperti itu. Ada tangga darurat 4 sisi nantinya. Nah, ini denah, ya. Ini denah level lantai dasar. Ini seperti ini, ya. Ini denah lantai 1, lantai 2. Ini denahnya. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ini sudah kelihatan, ya, ini udah mulai masuk parkir ya. Lantai 6 ini sudah jelas parkir semua, ya. Apa namanya, sarana parkir. Dan lantai 7 sudah jelas parkir. Baik, selanjutnya tampilan dari pasar kita nantinya, ya, itu akan kita lihat di sini bagaimana nantinya pasar Cikarang, pasar baru Cikarang depannya seperti apa, ya. Terlihat mewah dan keinginan dari pemerintah daerah mudah-mudahan terlaksana untuk bisa menjadi ikon Bekasi. Jadi sama-sama kita lihat, ya. Baik Bapak dan Ibu, harap tenang ya, tolong kita saksikan bersama-sama. Baik Pak, sambil melihat tayangan animasi dari saya, sekian, nanti ada tanya jawab, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu, saya harap tenang. Kita saksikan bersama-sama animasi ini. Untuk itu kami akan buka forum tanya jawab. Nanti unek-unek Bapak nanti sampaikan Pak, Ibu, yang nanti akan dipandu oleh seorang moderator. Kepada Bapak Bambang Supena Esos MSI kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Disperindapas yang telah diwakili oleh Pak Bidang Perpasangan. Maaf Bu, ini tolong karena ini sesi sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya harapkan persiapkan pertanyaan atau masukan-masukan. Jadi maaf ya, di sini bukan istilahnya untuk tepat kusir, gitu kan? Tadi sudah dijelaskan oleh para pembicara terdahulu. Pertama mungkin dengan adanya revitalisasi ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah proses sudah cukup lama. Dari mulai istilahnya pengurusan dulu zaman MPPC ini sudah beberapa tahun dan tahapan-tahapan ini sudah dilalui semua. Dan akhirnya ditetapkan pemenangnya adalah PT Senjaya oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Tuh. Terus yang keduanya barangkali dasarnya mungkin HPT sudah jelaskan, HPT sudah habis masa berlakunya, dan sisi lain pasar Cikarang ini sudah tidak representatif lagi. Ibaratnya mungkin kalau sakit udah kronis ya, udah stadium 5, mungkin udah ada jantung, ada liver dan yang lain-lain gitu. Nah makanya saya harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan sampaikan undang-undangnya, silahkan sampaikan masukannya dalam artian tidak keluar dari koridor apa yang telah tadi disampaikan gitu. Jadi ada waktunya, ada nanti di dalam rapat akbar ya, itu lebih jelas lagi karena ini ibaratnya gini, kita mau hajatan, bahwa hajatan saya itu bulan Februari akan angkat dangdut, tapi belum ketahuan dangdutnya siapa yang akan kita panggil kan gitu. Termasuk ini dalam pradesain ini masih bisa berubah itu, bukan berarti ini gambar atau mutlak begini. Tidak, makanya mohon masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, makanya cermati gambar ini. Kalau emang ada yang perlu dirubah, sampaikan, gitu, sampaikan. Jadi lebih baik istilahnya meleduk di sini Bu, Bapak, daripada meleduk di luar gitu. Jadi kalau di luar, akhirnya yang tadinya berita cuma sejengkal jadi sedepak gitu, dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Itu yang saya harapkan. Dan untuk tertibnya dalam sesi tanya jawab, mungkin saya kasih 3 penanya dulu. Dan sebutkan nama, jenis usaha dan bloknya gitu. Jadi Bapak silakan persilakan pertanyaan. Saya kasih sesi pertama itu 3 orang dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawang Giwangkara. Saya ex pedagang baru Pasar Cikarang. Alamat toko saya basement B46 yang sekarang sudah numpuk sama sampah. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga saya mau menanyakan kepada pihak PT Senjaya Sinarmas, kalau memang bangunannya semewah ini, nanti saya tolong terangkan masalah harga, Pak. Ya, yang pertama. Yang kedua, memang ini hajatnya pemerintah Kabupaten Bekasi. Walaupun 1000 kali saya menolak, ini pasti dibongkar. Karena hak guna pakai memang sudah habis. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, saya terima kasih kepada Bapak Haji Dirman sebagai ketua aspek yang telah menjadi motor penggerak untuk jadi sabuk pengikat para pedagang pasar baru Cikarang dan sebagai wadahnya para pedagang pasar baru Cikarang. Dan keluh kesah kami akan melaporkan sama Bapak Haji Dirman. Tolong Bapak Haji Dirman nanti tanggapi laporan-laporan dari kami para pedagang pasar baru Cikarang.
Dan itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama Pak, saya pribadi, saya mendukung revitalisasi pasar baru Cikarang. Kenapa saya mendukung? Ini memang hajatnya pemerintah, saya ngerti. Dan masalah harga, tolong Pak, masalah harga dipertimbangkan. Karena sekarang ini saya memang saya tidak berdagang, tapi bukan eksploitator. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sama ex pedagang buah sekarang. Lapak saya Blok C 1, 2, 3. Mungkin semua kenal lah. Ada yang kenal insya Allah. Satu hal yang perlu saya sikapi, yang pertama dari ketua asosiasi kita, bahwa memang pasar baru Cikarang ini, Pak, maaf Pak, sebutkan namanya Pak. Haji Tom Indra Wijaya Pak. Tanya aja ke Haji Edi Pak. Betul? Ya, tanya Haji Edi Pak. Ya, siap. Jadi ini, oke lah, saya nggak usah terlalu jauh, yang penting poin aja. Dengan adanya revitalisasi ini, secara pribadi ataupun tadi juga sama, saya mendukung Pak. Kalau dengan adanya yang ditampilkan itu cuma sedikit, barangkali Bapak tidak melihat kondisi kita yang sebenarnya. Itu betul. Mestinya Bapak lihat kondisi sekarang. Bapak tidak perlu memikirkan pedagang yang ada yang antar saat ini. Betul. Saya salah satu yang korban Pak. Lapak saya nomor 1 sekarang adanya paling pojok, sehingga mungkin di antara saya banyak pedagang-pedagang yang tapi insya Allah saya tiap hari ke pasar. Tolong pikirkan Pak, saya pedagang buah. Kalau kita lihat itu memang denah, tetapi saya lihat sedikit itu hanya kan Pak ya, masih bisa. Nah, tolong pikirkan kami Pak, masyarakat bawah, saya anggap yang istilahnya ekonominya mungkin terbatas. Ya, makanya tolong pedagang buah di mana Pak? Kira-kira ancar-ancar tukang buah Pak, boleh tampatinnya. Hah? Wah, ini mah matiin aja semua udah. Ini kan saya bilang, saya kan kemarin seolah-olah ngintip Bang, supaya ada perubahan. Benar Bang? Kita udah capek nih hidup begini. Supaya ada perubahan, barangkali Sanjaya bisa merubah. Kalau begini bukannya merubah. Ya. Habisin udah ya Pak. Habisin. Ya, apa? Iya, habisin. Tolonglah Pak Dirman, Pak Jendi, pokok permasalahan kita kaki 5 Pak. Tolong itu ditertibin. Karena ya bukan kita semua mereka dagang, enggak. Kita semua mencari rezeki, sama-sama punya keluarga. Tolong tertibkan, tolong rapikan, sehingga semua bisa hidup antara yang eksis dengan kaki 5. Jangan hanya dipikirkan seperti itu, tapi kaki 5 tidak dipikirkan. Itu hanya mimpi Pak di Cikarang. Mimpi itu. Ingat Pak, Cikarang bahasa apa? Dalam pembangunan 1, 2, 3 itu banyak preman-preman Pak. Lah, jangan mudah itu membongkarnya. Tanpa sosialisasi dan tanpa penempatan yang sesuai. Tolonglah Pak itu. Dan ingat, pedagang kami, salah satu mungkin teman saya dan abang saya juga lagi sakit, belum bisa hadir. Tolong perhatiin pedagang kami, pedagang buah. Masa saya suruh di atas? Kira-kira aja kita suruh di atas.
Haji Ujang-Udek, DS-nya Pak, Bapak lihat. Itu nanti andai kata kami terjadi, nggak beda-beda banget Pak kayak gitu.